kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang semangat, kita ulangi lagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sekarang ibu panggil satu-satu ya. Rosda hadir, Nurmala hadir, Beni Armita hadir, Sucia hadir, Fitriani hadir, Ramadaini hadir. Nah alhamdulillah hari ini anak-anak ibu sehat semua. Nah anak-anak ibu, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Oh sudah, apa pembelajaran minggu lalu nak? Iya, minggu lalu kita belajar tentang Al-Wali dan Al-Hafiz. Ada yang tahu sekarang kita akan belajar apa? Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Alim dan Al-Kabir. Nah anak-anak, sebelum ibu masuk ke penjelasan tentang Al-Alim dan Al-Kabir, di sini ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik itu mampu menyebutkan arti daripada Asmaul Husna, yaitu Al-Alim dan Al-Kabir. Selanjutnya, peserta didik mampu mengetahui makna dari Al-Alim dan Al-Hafiz. Dan yang terakhir ada peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku dan mencerminkan sifat Al-Alim dan Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak ibu, ada yang tahu arti Al-Alim? Nah, Al-Alim itu artinya Allah yang maha mengetahui. Maksudnya bagaimana ibu? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada semua ciptaannya. Tidak ada satu benda pun yang tertutup ataupun tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui apa isi hati teman kita, tetapi Allah itu mengetahui apa arti isi hati teman kita. Allah itu tahu apapun yang kita inginkan, Allah itu pasti tahu. Nah, misalnya apapun yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuat baiklah dan menjauhi kejahatan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk kepada Al-Kabir. Al-Kabir itu apa artinya ibu? Nah, Al-Kabir itu artinya Allah yang maha teliti. Allah yang maha teliti di sini yaitu setiap amal perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teliti. Pintar anak-anak ibu. Allah mengetahui amal yang ikhlas dan tidak ikhlas. Misalnya nih, jika kalian bersedekah, Allah mengetahui sedekah yang kalian berikan dengan ikhlas dan sedekah yang kalian berikan hanya untuk pamer. Allah itu maha teliti apapun yang kita lakukan. Sekecil apapun perbuatan kita itu pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui dan maha teliti. Nah, Allah juga memerintahkan malaikat untuk mencatat setiap amal perbuatan kita, baik itu perbuatan baik dan maupun buruk. Nah, perbuatan kita itu dicatat dengan teliti. Nah, catatan itu gunanya untuk apa ibu? Nah, catatan perilaku baik buruk kalian akan diperlihatkan ketika di akhirat. Nanti kalau timbangan keburukan kalian lebih berat, berarti apa? Iya, berarti kalian banyak melakukan dosa dan kalian akan masuk neraka. Nah anak-anak, oleh karena itu kalian harus menghindari perbuatan jahat dan perbanyaklah berbuat kebaikan. Nah anak-anak, sekarang kita masuk kepada poin perbedaan Al-Alim dan Al-Kabir. Ibu mau bertanya, ada yang tahu perbedaan Al-Alim dan Al-Kabir? Nah anak-anak, perbedaan Al-Alim dan Al-Kabir itu adalah Al-Alim itu artinya apa?
Ya, artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara umum, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat. Sedangkan Al-Kabir itu adalah lebih menekankan pada pengetahuan yang mendalam dan teliti, terutama pada apa? Ya, terutama pada rahasia yang tersembunyi. Kita menyembunyikan rahasia, tetapi Allah itu Maha tahu karena Dia Maha teliti. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang contoh Al-Alim. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu ada 4 gambar contoh daripada Al-Alim. Nah, yang pertama yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di gambar yang pertama itu ngapain? Ibu mau bertanya kalian, gambar pertama itu ada seorang teman yang menolong temannya menggunakan kursi roda karena temannya apa? Iya, temannya sedang sakit. Itu termasuk contoh Al-Alim. Ketika kita berbuat baik, Allah mengetahuinya karena Allah Maha melihat. Nah, di gambar yang kedua apa? Ya, di gambar kedua yaitu rajin menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, kita akan memperluas pengetahuan kita dan kita dicatat oleh malaikat amal perbuatan kita karena kita telah menuntut ilmu. Nah, di gambar yang ketiga apa anak-anak ibu? Ya, di gambar yang ketiga ada keluarga yang sedang memegang pekerjaannya sendiri. Artinya di sini mereka bertanggung jawab atas perbuatannya. Ada yang memegang sapu, ibunya yang sedang memasak, ayahnya yang sedang membereskan sesuatu. Nah, itu termasuk ke dalam contoh Al-Alim. Nah, yang terakhir itu ada apa anak-anak ibu? Ya, yang terakhir yaitu menjauhi larangan. Karena apa? Karena Allah itu Maha mengetahui nanti kita berbuat buruk. Walaupun orang tua ataupun teman kita tidak melihat, tetapi Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui dengan teliti. Nah, anak-anak, jadi kita harus menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan. Nah, anak ibu, selanjutnya ada contoh Al-Kabir. Nah, anak-anak, di gambar yang pertama ada apa? Ya, di gambar yang pertama ada seseorang yang sedang beribadah. Nah, seseorang beribadah itu pasti dilihat oleh Allah karena Allah itu Maha apa anak-anak ibu? Iya, karena Allah itu Maha teliti dan Maha mengetahui. Selanjutnya di gambar yang kedua yaitu menjaga lingkungan. Di situ ada sekelompok anak-anak yang sedang membersihkan sampah. Mereka menjaga lingkungan. Di gambar yang ketiga apa anak-anak ibu? Nah, di gambar yang ketiga yaitu jujur saat belanja. Nah, anak-anak, kalian kalau pergi belanja bersama ibu kalian ataupun kakak kalian harus jujur. Karena apa? Karena kalau kalian tidak jujur, perbuatan jahat kalian akan dicatat oleh siapa? Nah, akan dicatat oleh malaikat dan Allah Maha melihat. Allah itu mengetahuinya dan Allah itu Maha teliti. Selanjutnya yang keempat yaitu teliti saat ujian. Nah, kalian harus teliti saat ujian. Kalian tidak boleh menyontek karena kalau kalian menyontek, amal perbuatan buruk kalian akan dicatat oleh malaikat dan kalian bisa masuk neraka karena amal buruk kalian lebih banyak daripada amal baik kalian. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk kepada poin manfaat mengamalkan Al-Alim dan Al-Kabir. Manfaat mengamalkan Al-Alim dan Al-Kabir itu apa ibu? Nah, manfaat mengamalkan Al-Alim dan Al-Kabir itu adalah menumbuhkan sikap gemar kita belajar dan menuntut ilmu. Dan selanjutnya ada menjadi pribadi yang jujur dan berhati-hati dalam bertindak. Nah, kita itu akan menjadi pribadi yang jujur dan berhati-hati dalam bertindak. Karena apa? Karena kita telah mengetahui Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Nanti kalau kita tidak jujur, Allah itu pasti tahu. Karena Allah itu Maha teliti dan kita harus berhati-hati dalam bertindak. Karena Allah itu Maha mengetahui dan teliti.
tugas untuk kalian. Nah, tugas kalian ada seperti ini. Tugas kalian yaitu mencocokkan. Sekarang Ibu akan membagikan kalian kelompok sebelum kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sekarang Ibu mau kalian berbentuk 3 kelompok. Nah, Ibu akan bagi kalian 3 kelompok. Kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, yang nomor 1 gabung dengan 1, 2 dengan 2, dan 3 gabung dengan 3. Nah, anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, anak-anak Ibu, apakah tugasnya sudah siap? Jika sudah, kalian presentasikan ke depan. Untuk yang maju perwakilan kelompok saja ya, anak-anak Ibu. Nah, kalau udah siap, kelompok 1 maju, nak. Ya, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Al-Alim dan Al-Kabir. Nah, Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada ciptaannya. Dan yang kedua yaitu Al-Kabir. Al-Kabir itu artinya Allah yang Maha Teliti. Allah itu Maha Mengetahui dengan teliti dan secara mendalam segala amal perbuatan kita. Misalnya tadi apa? Contohnya kita bersedekah. Allah itu tahu kalau kita itu ikhlas atau tidak ikhlas. Kita itu hanya untuk pamer-pamer, kita tidak ikhlas. Allah itu tahu. Itu artinya kita tidak boleh bertindak asal-asalan karena Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Nah, anak-anak, Ibu ada tugas, tapi tugas ini dikerjakan di rumah dan sudah Ibu share di grup WA orang tua kalian. Jangan lupa dikerjakan. Nah, anak-anak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Jaga kesehatan. Semoga minggu depan kita masih bertemu dengan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.